Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari PT Royal Construction. Kita akan mempresentasikan pembangunan rumah 2 lantai Neo Garden dengan saya sendiri Nur Iksan Alfiansyah dan rekan saya Okta Aprianti. Di sini ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada direktur utama yaitu Okta Aprianti, setelah itu wakil direktur, kepala operasional, kepala pemasaran, sampai dengan drafter. Nah, di sini tuh terdapat 2 garis yang berbeda. Yang pertama itu ada garis perintah atau garis lurus. Itu menandakan garis komando. Nah, biasanya itu menghubungkan suatu jabatan yang posisinya lebih tinggi. Dan yang kedua itu ada garis koordinasi atau garis putus-putus. Nah, yaitu gabungan dari koordinasi antara suatu bagian. Selanjutnya, ada syarat-syarat umum. Yang pertama itu ada surat-surat. Di sini ada fakta integritas, pernyataan minat, akta perusahaan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, sampai dengan rencana kerja dan syarat-syarat. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada syarat-syarat teknis. Di sini ada pasal 101 yaitu peraturan umum, pasal 102 ada pemberi tugas pekerjaan, pasal 1.03 ada direksi, pasal 1.04 ada perencana, pasal 1.05 ada pengawas lapangan, pasal 1.06 pemborong, pasal 1.07 pemberian penjelasan, pasal 1.08 pelelangan, pasal 1.09 sampul surat penawaran, pasal 1.10 sampul surat penawaran yang tidak sah, pasal 1.11 ada persyaratan penawaran, pasal 1.12 surat penawaran yang tidak sah, pasal 1.13 calon pemenang, pasal 1.14 penetapan pemenang, pasal 1.15 pengumuman pemenang, pasal 1.16 pembatalan lelang, pasal 1.17 ada pemberian atau pelulusan pekerjaan, pasal 1.18 pelaksana atau pemborong, pasal 1.19 ada syarat-syarat pelaksanaan, pasal 1.20 ada penetapan ukuran-ukuran dan perubahan-perubahan, pasal 1.21 penjagaan dan penerangan, pasal 1.22 ada kesejahteraan dan keselamatan kerja, pasal 1.23 penggunaan bahan bangunan, pasal 1.24 kenaikan harga dan force majeure, pasal 1.25 lain-lain. Nah, di sini ada syarat-syarat perusahaan juga. Di pasal 2, di pasal 1 itu ada jaminan penawaran, pasal 2.02 ada jaminan pelaksanaan, pasal 2.03 ada jaminan pemeliharaan, pasal 2.04 ada jaminan pemeliharaan, pasal 2.05 ada uang muka dan jaminan uang muka, pasal 2.06 ada masa pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan, pasal 2.07 ada rencana kerja dan tata waktu, pasal 2.08 laporan harian dan mingguan, pasal 2.09 cara pembayaran, pasal 2.10 ada surat perjanjian kontrak, pasal 2.11 ada permulaan pekerjaan, pasal 2.12 ada masa pemeliharaan, pasal 2.13 ada perpanjangan waktu penyerahan, pasal 2.14 ada sanksi atau denda, keterlambatan dan kelalaian, pasal 2.15 ada pekerjaan tambahan dan pengurangan, pasal 2.16 ada dokumentasi, pasal 2.17 ada pencabutan pekerjaan. Nah, di sini ada juga syarat-syarat teknis di pasal 3. Pasal 3.01 di sini pertama lingkup dan uraian pekerjaan, pasal 3.02 ada tempat titik duga dan ukuran-ukuran, pasal 3.03 ada pekerjaan persiapan, pasal 3.04 ada air kerja dan listrik kerja, pasal 3.05 ada pekerjaan bongkaran, pasal 3.06 pekerjaan tanah galian dan urugan pondasi, pasal 3.07 ada pondasi batu belah, pasal 3.08 pekerjaan beton bertulang, pasal 3.09 bekisting, pasal 3.10 ada pekerjaan penutup atap, pasal 3.11 ada pekerjaan pasangan tembok, pasal 3.12 ada pekerjaan plesteran, pasal 3.13 pekerjaan lambat beton, pasal 3.14 ada pekerjaan kosen, kaca, dan aksesoris. Pasal 3.14.1 ada pekerjaan kosen daun pintu, jendela kaca. Pasal 3.14.2 ada pekerjaan kaca. Pasal 3.14.3 ada pekerjaan besi, penggantung, dan pengunci. Pasal 3.15 ada pekerjaan plafon.
Pasal 3.16 ada pekerjaan lantai. Pasal 3.17 ada pekerjaan cat. Pasal 3.18 ada pekerjaan instalasi dalam atau pekerjaan listrik. Pasal 3.19 ada pekerjaan instalasi luar. Pasal 3.19.1 ada pekerjaan saluran. Pasal 3.19.2 ada pekerjaan penangkal listrik, penangkal petir. Pasal 3.20 lain-lain. Di sini ada bab 2 yaitu pelaksanaan proyek. Di sini ada latar belakang. Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. Konsultan dalam artian sebagai pengatur atau manajemen sebuah pengerjaan dari awal berdirinya bangunan hingga tahap finishing atau tahap pembersihan sebelum pemakaian, sehingga seorang konsultan harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah kalah dengan situasi. Umumnya, kita ketahui bahwa pengerjaan konstruksi tidak akan luput dari biaya meskipun terdapat banyak aspek penting lainnya seperti waktu, strategi, koordinasi, dan keselamatan kerja. Di sini ada bab 3 yaitu rekapitulasi proyek. Nah, di sini ada deskripsi bangunan. Di sini nama proyeknya yaitu Neo Garden yang berlokasi di Jalan Pelangi Hijau nomor 27 Tangerang Selatan. Untuk luas bangunannya itu 215 meter persegi, luas tanahnya itu 250 meter persegi. Di sini ada jumlah ruangan yaitu 1 ruang tamu, 1 ruang kerja, 1 ruang dapur, 1 ruang belajar, 2 ruang keluarga, 1 ruang makan, sampai dengan 1 teras belakang. Nah, di sini juga ada fungsi bangunan yaitu sebagai bangunan rumah tinggal, bangunan sederhana yang materialnya terdiri dari keramik. Terus genteng atap, pintu utama, keramik ukuran 40 cm x 40, terus pintu rolling, pintu dorong, jendela fix, pintu double, plafon, sampai dengan plesteran dan laci. Selanjutnya di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di sini ada jenis pekerja. Nah, di sini tuh dibagi lagi untuk pekerjaan persiapan. Di sini ada mobilisasi tenaga kerja dan peralatan, pengadaan daya listrik, dan IMB. Nah, untuk yang pekerjaan awal di sini ada pembersihan lahan, pengukuran dan pemasangan bow plank, sampai dengan pekerjaan backcasting, yaitu ada pekerjaan backcasting slope, backcasting kolom, balok, dan plat lantai. Di sini sama untuk PBS, dan selanjutnya itu ada volume pekerjaan yang dijelaskan oleh Emon. Iya, di volume pekerjaan sendiri di sini ada pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan pintu dan jendela. Lalu di sini pekerjaan sanitasi, pekerjaan tangga. Ya, di lantai 1 pekerjaan pembersihan, pekerjaan backcasting, pekerjaan beton, lalu pekerjaan dinding. Nah, selanjutnya ini ada rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, misalnya di sini bisa dijadiin contoh untuk mobilisasi tenaga kerja dan peralatan, satuannya itu lamsam, volumenya 1, untuk harga satuannya yaitu 5 juta. Nah, 5 juta ini kita dapat dari AHS 2019, analisa harga satuan. Nah, di sini ada harga konstruksi, yaitu jumlah harga satuan dikali dengan volume. Selanjutnya itu ada bobot pekerjaan yang dijelaskan oleh Emon. Ya, di sini ada bobot pekerjaan juga. Di sini ada pekerjaan instalasi listrik, lalu pekerjaan instalasi air, pekerjaan khusus seperti penanaman rumput, pohon mangga, dan lain-lain. Lalu ada pekerjaan akhir juga. Di sini pembersihan akhir pekerjaan atau pembuangan puing-puing. Selanjutnya di sini ada durasi kerja dan jumlah pekerja. Nah, di sini misalnya pada pekerjaan fondasi yang mana galian fondasi itu fondasi batu kali, itu terdapat OH di sini. OH itu OH pekerja dan mandor. Nah, OH di sini didapat dari AHSP, analisa harga satuan pekerja. Nah, OH sendiri itu
artinya itu koefisien pekerjaannya. Nah, sehingga di sini setelah mendapatkan OH-nya, kita bisa mengkalikan dengan jumlah volume dan jumlah hariannya. Nah, jadi kita langsung mendapatkan total pekerjaan yang akan digunakan. Nah, untuk OH pekerja dan mandor ini ditambah dengan total pekerja yang ditambahkan, Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa kalikan dengan hari. Dan setelah mendapatkan jumlah harinya ini, kita bisa masukkan ke kurva manpower. Nah, di sini ada kurva manpower-nya. Nah, ini didapatkan dari hasil durasi kerja dan jumlah pekerja. Nah, untuk tabelnya ini kita dapat dari grafiknya. Setelah itu ada kurva S. Ya, untuk kurva S sendiri, untuk cara mendapatkannya yaitu kita sudah menentukan volume, lalu jumlah harga satuannya, dan bobot. Setelah mendapatkan bobot, lalu mendapatkan schedule. Kita menggunakan yang per minggu, lalu baru kita bisa mendapatkan kurva S-nya sendiri. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.